Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi ini semuanya dianugerahi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dianugerahi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi bahagia dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malas. Pernah mendengar kalimat ini? Malas. Kenapa saya malas? Kenapa saya tidak menginginkan berbuat sesuatu? Kenapa hari ini bad mood dan lain sebagainya? Malas, kalau ini dikategorikan sebagai penyakit yang menghinggapi hampir semua manusia. Malas itu masalah mindset. Malas itu masalah otak. Oleh karena itu, bagaimana agar malas itu bisa teratasi? Kalau menghilangkan barangkali terlalu muluk, karena setiap manusia setelah malasnya itu mulai hilang, maka malas itu akan datang lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar rasa malas itu bisa kita atasi? Yang pertama, rekonstruksi mindset. Harus ada perubahan terhadap mindset kita. Harus dibangun lagi cara berpikir kita. Kalau kita umat Islam, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang hajaru, yang hijrah, wajahadu, dan bersungguh-sungguh, ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan berusaha dengan bagus, dan hijrah itu berbuat. Hijrah itu melakukan sesuatu. Ulaika yarjunallah, maka mereka itulah yang sebenarnya termasuk kategori yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus diyakini adalah orang yang tidak pernah berbuat sesuatu maka tidak akan mendapatkan rahmat. Orang yang tidak bersungguh-sungguh maka tidak akan mendapatkan rahmat. Orang yang tidak melakukan sesuatu maka tidak akan mendapatkan rahmat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau berubahnya. Kalau orang itu malas dan tidak mau merubahnya, maka tidak akan ada satupun yang bisa diraih oleh manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri wegah. Allah sendiri tidak mau merubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak mau merubahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berubah maka harus berbuat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu dipastikan berada dalam sebaik-baiknya umat. Tapi di situ ada korina ukhrijat linnas. Bergerak keluar untuk melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah hanya akan memberikan sesuatu kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan bagi orang yang berbuat. Ingat sabda Rasulullah, ahsanun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi rekonstruksi mindset yang pertama adalah yakini, pikirkan bahwa Allah akan memberikan sesuatu, merubah sesuatu, akan membuat kita bahagia atau tidak, bergantung kepada apakah kita mau berbuat atau tidak, apakah kita mau bergerak atau tidak. Yang kedua,
rekonstruksi pikiran yang kedua, mindset yang kedua adalah mempertanyakan. Kalau kita misalnya malas untuk menyelesaikan, anak muda yang dirahmati oleh Allah, Anda mau mengerjakan skripsi, malas untuk mengerjakan. Yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah tanyakan mengapa Anda harus menyelesaikan skripsi. Malas tidak usah dilawan. Kalau Anda saat itu malas duduk, masih tidur, silakan aja Anda tidur. Tapi lalu pertanyakan, kenapa skripsi harus diselesaikan? Kenapa sekolah saya harus selesai 3 tahun? Kenapa program ini harus selesai 1 minggu? Kenapa saya harus melakukan sesuatu? Jawaban dari itulah yang akan membuat sebuah refresh mindset Anda sehingga Anda berbuat. Tiba-tiba menemukan sebuah jawaban, kalau skripsi ini tidak selesai tahun depan, maka beasiswa saya habis. Kalau saya hari ini tidak bekerja, maka saya dipecat. Kalau program ini tidak selesai, maka program-program berikutnya tidak akan kami dapat. Kalau pesanan ini tidak kami selesaikan, maka saya tidak bisa mengharap pesanan apapun dari pelanggan. Jadi cara merubahnya tidak perlu dilawan. Tetapi biarkan kita tetap tidur, biarkan kita tetap duduk, cuma otak kita bertanya, kenapa sih harus menyelesaikan sesuatu? Yang kedua, pertanyakan, apa yang salah pada program yang membuat Anda bad mood? Anda tidak mau melakukan itu. Tanyakan, ada apa sebenarnya di dalamnya? Apakah ini di luar passion Anda? Di luar kesenangan Anda? Ingat, penelitian di Harvard University, ada 30 faktor yang membuat orang sukses. Salah satunya adalah passion. Melakukan sesuatu sesuai dengan bakat dan minat. Makanya ada aptitude, ada bakat, minat. Ini ibaratnya koin dari 2 mata uang yang tidak bisa terpisah. Anda punya minat kemana, maka di situ insya Allah Anda bakat. Seorang anak yang sering pegang martil, mungkin dia bakatnya tukang. Seorang anak yang selalu memikirkan tentang listrik dan sebagainya, mungkin dia ahli fisika. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyakan apakah ini passion Anda atau tidak. Kalau Anda bekerja di sebuah tempat, di sebuah perusahaan, tapi tiba-tiba Anda selalu malas, pertanyakan dulu, apakah pekerjaan Anda sesuai dengan minat Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau tidak, maka cepat-cepatlah melakukan sebuah perubahan. Kalau tidak, maka Anda akan menjadi manusia setengah. Kenapa? Karena yang Anda lakukan tidak menyenangkan. Yang ketiga, masih dalam ranah rekonstruksi mindset. Ubah persepsi. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika saya ditunjuk sebagai kepala sekolah. Saat itu muridnya cuma 14, kelas 1-nya 5, kelas 1-nya 4, kelas 2-nya 5, kelas 3-nya 5. 140, nolnya hilang. Kenapa sekolah itu bisa ambruk? Salah satu faktor yang menyebabkan ambruk adalah underestimate dari seluruh stakeholder yang ada di situ. Sekolah kami memang ada di pinggiran kota, masuk ke dalam, tapi mereka mengatakannya seperti ini. Sekolah kami di pinggiran kota, padahal harus dirubah persepsinya. Sekolah kami bukan di pinggiran kota, tapi sekolah kami pintu masuk kabupaten. Sekolah kami adalah pintu masuk orang luar. Jadi kalau orang kabupaten mau ke kota, maka harus melewati sekolah kami. Maka yang perlu dilakukan cuma kita macak yang bagus, kita membuat sudah perform yang bagus, insya Allah mereka tidak akan sampai di kota, tapi hanya sampai di sekolah kami. Rubah mindset dari mindset under menjadi high. Perubahannya cuma satu.
Tempatnya sama, ada di pinggir kota, tetapi kita robah. Perubahannya adalah kita bukan sekolah pinggiran, tetapi sekolah kita pintu masuk kabupaten. Yang kedua, sekolah kami itu masuk, bukan di pinggir jalan. Orang mengatakan delik, kata bahasa Jawa. Masuk, orang lain tidak tahu. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena berpikirnya underestimate. Kalau kita berpikir optimis, maka bahasa yang keluar adalah sekolah kami ideal. Tidak ada kebisingan mobil. Tidak ada gangguan polusi. Maka anak-anak bisa belajar dengan konsentrasi. Jadi rubah persepsinya. Yang kedua, kita selalu mengatakan saya harus melakukan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu. Sebenarnya kata-kata harus membuat manusia itu tertekan. Membuat manusia tidak melakukan sesuatu dengan enjoy. Padahal seandainya mau, persepsi itu apa? Saya mau melakukan ini, bukan harus. Saya senang melakukan ini. Saya mau melakukan sesuatu. Saya mau sukses, bukan harus sukses. Saya mau sukses. Karena sukses itu pilihan. Berhasil itu pilihan. Nanti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, rekonstruksi mindset yang kedua adalah rubah persepsi kita. Yang ketiga, imajiner sukses. Bagaimana mengilustrasikannya? Membuat sebuah imajinasi seakan-akan kita sukses. Tahu Wayne Rooney, seorang pemain Manchester United yang bertahun-tahun menjadi kapten di Manchester United. Suatu malam, ketika besoknya mau main, hari Sabtu mau main, malam Sabtunya dia ada di kamar, dia berpikir sudah mencetak gol. Kemudian dia lompat-lompat di atas kasur, dia merayakan gol yang dia masukkan, seakan-akan dia sudah mencetak gol. Apa yang terjadi? Kata Wayne Rooney, setelah saya imajinasi saya seperti imajinasi menciptakan sebuah gol, besoknya dia menciptakan gol. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap gerakan badan kita bergantung kepada mindset kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat sebuah imajinasi sukses. Itu rekonstruksi pemikiran yang ketiga. Yang keempat, melompat-lompat. Ini sudah masuk kepada ranah yang apa yang harus dilakukan? Melompat-lompat. Apa hubungannya? Anda pernah mendengar orang yang bernama Anthony Robbins? Seorang ahli strategi, seorang ahli motivator dunia, dia pernah mengatakan seperti ini. Perubahan sikap dari seseorang, pergerakan tubuh seseorang akan mempengaruhi mindset seseorang. Perubahan tubuh seseorang akan mempengaruhi mindset seseorang. Pada saat dia melompat-lompat, maka tiba-tiba energi dan keyakinan suksesnya timbul. Pada saat keyakinan sukses itu timbul, maka rasa malas akan hilang. Maka ketika Anda itu malas di dalam kamar, lompat-lompatlah. Pertama, bayangkan bahwa Anda sukses. Yang kedua, melompat-lompat. Seperti yang dilakukan, sering yang dilakukan Wayne Rooney. Zinedine Zidane pernah juga melakukannya. Tahu Samuel Eto'o? Samuel Eto'o itu, kalau mau main, dia masuk ke kolam renang, kemudian lompat-lompat, seakan-akan dia sudah dengan teman-temannya merayakan gol, dan dia teriak-teriak. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan tubuh kita maka akan merubah pemikiran kita. Yang berikutnya, buat target. Buatlah target.
Ini yang disebut dengan membuat sebuah goal, target hidup. Lagi-lagi kita baca apa yang pernah disampaikan oleh Anthony dalam sebuah bukunya. Ada dua alasan kenapa manusia itu bisa bergerak maju. Ada dua alasan kenapa manusia itu bisa bergerak maju. Yang pertama, karena terangsang. Ada rangsangan. Karena ada rangsangan, maka mereka bergerak maju. Ini semua akan dialami oleh manusia. Ketika orang lesu dan sebagainya, tiba-tiba ada janji, kalau Anda bisa melakukan sesuatu, maka Anda akan mendapatkan ini. Ada perangsangan sesuatu. Kalau sekarang Anda olahraga, di alun-alun itu ada seorang wanita cantik yang sering kau idam-idamkan. Kalau Anda sekarang ke alun-alun, di situ ada sosok yang sering menjadi idola Anda di TV. Maka Anda akan berangkat. Kenapa Anda berangkat? Akan bertemu dengan sosok idola. Kenapa Anda olahraga? Karena hari ini orang yang Anda sayangi itu sedang olahraga. Kenapa Anda melakukan begitu berat? Karena yang berat itulah banyak uangnya. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Anthony Robbins, yang pertama yang membuat orang itu bergerak ada rangsangan. Yang kedua, kata Anthony Robbins, orang itu bisa bergerak karena kepepet. Takut dihukum. Makanya ada bahasa indah filosofi Jawa adalah orang yang paling kreatif adalah orang yang tertekan. Orang yang paling kreatif adalah orang yang jatuh. Maka orang ketika tidak punya pilihan, orang itu kreatif. Mungkin tidak akan ada gitar kalau tidak ada orang yang kepepet menginginkan sebuah lagu yang indah. Mungkin tidak ada puisi kalau tidak ada orang yang patah hati dan dari jatuh cinta, broken home dan lain sebagainya. Jadi kepepet itu penting dalam hidup. Saya ulangi, ada dua menurut Anthony. Yang pertama merangsang, ada rangsangan sesuatu. Yang kedua adalah karena rasa takut. Oleh karena itu, maka langkah berikutnya adalah buatlah rangsangan itu. Buatlah target itu. Katakan pada diri kita, semester ini saya harus sudah sarjana. Semester ini saya harus sudah sarjana. Karena 3 tahun lagi saya harus S2. Dan saat itu saya harus berada di perusahaan ayah saya. Karena saat itu paman saya menjanjikan bahwa saya harus berada di perusahaan. Lalu bagaimana caranya? Tahun ini harus sudah sarjana S1, 2 tahun lagi saya sudah selesai S2. Dan saat itu saya menjadi direktur dari sebuah bagian perusahaan dari paman saya. Ada target. Maka yang berikutnya, ciptakan tekanan. Kalau Anda seorang kuliner, ada orang memesan sesuatu yang menurut orang lain tidak mungkin. Saya pesan 200 kotak. Kapan Bapak? Nanti diambil sore. Katakan bisa. Saya ulangi, katakan bisa. Maka setelah Anda mengatakan bisa, Anda berpikir besar. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang jumlahnya begitu besar? Maka tiba-tiba pemikiran Anda noleh ke kiri. Di situ ada tetangga yang nganggur. Nolehlah ke kanan. Di situ ada ibu-ibu yang tiap hari tidak punya pekerjaan. Tiba-tiba Anda berpikir untuk mempekerjakan orang lain. Kenapa? Saat itu Anda sedang kepepet. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ciptakan kompetisi. Saya ulangi, ciptakan kompetisi. Ingat apa yang disampaikan oleh David McClellan. Manusia itu punya penyakit virus yang disebut dengan
virus NX, Need for Achievement. Saya ulangi, Need for Achievement, hasrat untuk meraih sesuatu. Seorang anak yang punya nilai 4 akan bangga sebangga-bangganya. Orang tuanya tanya, kenapa Anda bangga dengan nilai 4? Bu, Ma, nilai saya memang 4. Tetapi anak-anak satu kelas nilainya 2. Dia bangga karena nilai 4, bukan nilai 4-nya yang membuat dia bangga. Tapi karena dia terbaik di antara yang lain. Begitu juga sebaliknya. Tiba-tiba adik kita, putra kita yang nilainya 8, dia tidak bahagia. Kemudian kita bertanya kepada mereka, kepada anak kita, kepada saudara kita, kenapa kemudian nilai 8 itu tidak membuat bangga? Betul, kita punya nilai 8, tapi teman-teman kita punya nilai 9, punya nilai 10. Adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya yang membuat manusia bangga itu bukan berapa nilai yang didapat, tapi apakah dia menjadi nomor 1. Oleh karena itu, agar malas kita hilang, ciptakan kompetisi. Saya ulangi, ciptakan kompetisi. Maka kalau ada kompetitor di samping kita, kita akan semangat melakukan sesuatu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, refresh. Lihat sesuatu yang membuat Anda senang. Ketika Anda mau melakukan sesuatu, mau menyelesaikan skripsi misalnya, Anda malas, lihat foto ibu Anda. Lihat foto bapak Anda. Lihat foto calon istri Anda. Lihat foto orang-orang yang begitu berjasa dengan Anda. Katakan kepada mereka, Ibu, saya akan sukses tahun ini. Saya akan menyelesaikan sesuai target itu. Saya akan menyelesaikan sesuai dengan harapan ayah. Lihat foto-foto orang yang dekat dengan Anda, yang begitu berpengaruh dengan Anda. Yang kedua, lihat sesuatu yang membuat Anda senang. Kalau Anda senang lihat gunung, lihatlah gunung. Kalau Anda suka lihat air, lihatlah air. Kalau Anda suka burung, lihatlah burung. Maka tiba-tiba hati Anda senang. Kalau hati Anda senang, maka semangat itu timbul. Rasulullah pernah bilang seperti ini, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau segumpal daging itu baik, senang, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh perbuatan kita. Apa itu ya Rasul, kata sahabat? Itulah adalah hati. Kalau hati kita senang, maka kita tergerak semuanya untuk melakukan kesenangan sebagaimana hati itu senang. Itu saja hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya yakin Anda sukses. Saya ulangi, saya yakin Anda sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.